Apakah kamu tahu? Lebih dari 10% dari populasi di seluruh dunia menderita gagal ginjal kronis dan 86,9% memilih melakukan terapi cuci darah atau hemodialisis. Gagal ginjal kronis adalah suatu kondisi ketika ginjal tidak dapat menyaring limbah dan cairan tubuh dengan baik yang berlangsung selama 3 bulan ataupun lebih. Akibatnya, racun dan cairan akan menumpuk di dalam tubuh yang menyebabkan masalah seperti kaki bengkak, hipertensi, dan masalah pada jantung, juga sesak napas. Salah satu tindakan untuk mengeluarkan racun dan cairan yang berlebih dalam tubuh dengan cara cuci darah atau hemodialisis. Kunci keberhasilan terapi hemodialisis bergantung pada tingkat kepatuhan pasien. Salah satunya yaitu kepatuhan pembatasan cairan. Namun pada kenyataannya, di Indonesia hanya 11% pasien yang memiliki tingkat kepatuhan yang baik. Sedangkan 89,9% lainnya memiliki tingkat kepatuhan yang buruk. Padahal, kepatuhan pembatasan cairan pada pasien yang sedang menjalani cuci darah itu sangat penting. Karena pasien cuci darah, apabila minum terlalu banyak air itu sangat berbahaya bagi kesehatannya. Hal ini dikarenakan ketika seseorang minum air akan didistribusikan ke seluruh tubuh. Seseorang dengan ginjal yang sehat akan membuang air yang berlebih dengan cara berkemih. Namun, berbeda dengan pasien dengan gagal ginjal. Ginjal tidak dapat membuang semua cairan dari tubuh. Sebaliknya, cairan tersebut akan menumpuk di dalam tubuh. Agar lebih mudah dipahami, coba bayangkan sebuah balon yang secara perlahan-lahan terisi dengan air. Ketika diisi dengan air, balon akan meregang secara maksimal. Sama halnya dengan tubuh, apabila terlalu banyak cairan yang menumpuk, hal tersebut akan memberi tekanan pada semua organ, termasuk jantung. Ketika jantung terdesak, hal tersebut akan membuatnya berdetak lebih cepat dan lebih keras. Lebih parahnya, jantung akan berhenti berdetak yang menyebabkan kematian. Itulah sebabnya masalah terkait kepatuhan pembatasan cairan adalah penyebab utama pasien hemodialisis harus dilarikan ke rumah sakit. Untuk mencegah hal tersebut terjadi, yuk ikuti langkah-langkah pembatasan cairan berikut ini. Langkah yang pertama yaitu dengan mengontrol asupan cairan. Pada pasien gagal ginjal kronis yang menjalani cuci darah, cairan yang boleh dikonsumsi yaitu 500-750 ml ditambah jumlah urin dalam 24 jam. Sebagai contoh, pasien dengan jumlah urin dalam 24 jam sebanyak 200 ml. Sehingga jumlah cairan yang bisa dikonsumsi yaitu 500 ml ditambah 200 ml. Didapatkan cairan yang bisa dikonsumsi sebanyak 700 ml dalam 24 jam. Ingat, bukan hanya air putih saja yang harus dikurangi, tetapi makanan yang berbentuk cair seperti bubur, sup, makanan yang dikukus, es krim, serta buah-buahan yang mengandung banyak sekali air juga perlu dibatasi. Langkah yang kedua yaitu dengan mengurangi konsumsi garam. Apabila mengonsumsi garam yang berlebih yang banyak kita temui pada makanan instan dan makanan cepat saji, serta makanan dengan pengawet berbasis garam, hal tersebut akan meningkatkan kadar natrium di dalam tubuh yang dapat mengganggu proses pengeluaran cairan dan membuat kita merasa sering haus. Sama halnya juga dengan makanan pedas yang harus kita hindari karena sensasi pedas tersebut akan mendorong kita untuk minum lebih banyak air. Tentu saja saat melakukan pembatasan cairan, masalah utama yang akan dirasakan yaitu timbulnya rasa haus. Lantas, bagaimana cara untuk mengontrol rasa haus? Cara yang dapat dilakukan untuk mengontrol dan mengurangi rasa haus yaitu dengan cara minum dengan gelas berukuran kecil. Gelas yang berukuran kecil akan mensugesti otak bahwa air tersebut cukup untuk mengatasi haus pada saat itu. Cara selanjutnya yaitu dengan menggosok gigi dan berkumur, menghisap es batu, dan mengunyah permen karet. Selain itu, dapat dengan menghisap buah-buahan yang dibekukan,
seperti stroberi yang satu buahnya mengandung 10 ml, atau buah apel yang dipotong kecil-kecil yang potongan kecilnya mengandung 8 ml, atau dengan buah anggur yang satu buahnya mengandung 4 ml. Yuk, patuhi pembatasan cairan dengan mengurangi asupan cairan, patuh dalam menjalani terapi hemodialisis, dan berolahraga atau tetap beraktivitas fisik seperti berjalan santai, bersepeda, melakukan senam, atau dapat dengan menjalani hobi seperti berkebun. Bersama berjuang dengan hati untuk mencapai kesehatan ginjal yang abadi.